Oleh iman, kita diseberangkan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sekuat dan semampu apapun kita pernah mengalami suatu keadaan yang sangat terbatas. Suatu ketika kita sampai pada waktu di mana kita tidak bisa menyeberangi lautan masalah dan berbagai macam persoalan hidup yang melilit kehidupan kita. Namun toh, kehidupan kita masih terus berjalan sampai detik ini. Pernahkah terbayang dalam hati kita dengan cara apa dan oleh siapa kita bisa melampaui dan menyeberangi persoalan-persoalan hidup yang begitu berat sehingga kita masih bisa hidup sampai saat ini? Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan berbicara kepada kita tentang pekerjaan Allah yang kita imani di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma masih berbicara tentang iman. Iya, iman Abraham. Bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh tetap percaya dan beriman kepada Allah. Dan buah dari imannya adalah dia mampu menyeberangi suatu hal yang tidak lazim dan tidak biasa dalam kehidupan manusia. Bahwa karena imannya, Abraham menjadi bapa banyak bangsa, bapa kita semua. Karena iman, Abraham mendapatkan janji keturunan yang telah dijanjikan Allah kepadanya, yaitu dia akan memiliki banyak keturunan. Mengapa hal ini dalam pandangan manusia itu mustahil? Karena kita semua tahu bahwa Abraham dan istrinya sudah berada dalam usia yang sudah lanjut, dan secara biologis, secara manusiawi, mereka tidak mungkin lagi mempunyai keturunan. Namun, berkat imannya, Abraham toh mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah. Pada titik ini, sabda Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa jika kita beriman teguh kepada Allah, kita dapat diseberangkan dari berbagai macam keterbatasan dan pengalaman hidup yang tak mampu kita jalani. Dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia, yaitu Roh Allah. Bahwa jika kita berdosa menyangkal anak manusia, dosa itu masih bisa diampuni. Tetapi dosa yang tidak terampuni menurut Yesus adalah ketika kita menyangkal Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Mungkin apa yang dikatakan Yesus ini sebuah ajakan bagi kita untuk lebih percaya kepada Allah yang mengutus rohnya untuk membawa dan menuntun kita, terutama menguatkan kita dalam perjalanan hidup di dunia yang penuh dengan keterbatasan. Yesus menegaskan mengapa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak terampuni. Yesus mengatakan bahwa jika kita dihadapkan dalam berbagai macam pengalaman batas di mana kita tidak mampu berbicara, kita tidak mampu berbuat apa-apa, Roh Kudus itulah yang akan berbicara atas nama kita. Roh Kudus itulah yang akan bertindak ketika pengalaman manusiawi kita tidak mampu melakukan tindakan apapun untuk menyeberangkan kita dari persoalan hidup yang teramat berat. Saudara-saudari yang terkasih, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya, dan kepercayaannya itu membawa tindakan Allah dalam hidupnya, bahwa ia dikenal sebagai bapa orang beriman dan ia mendapatkan janji keturunan yang dijanjikan Allah kepadanya. Dan Roh Allah akan menjawab setiap kebutuhan hidup manusia. Maka Yesus mengatakan, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Jangan sampai kita mengabaikan roh kebenaran, roh yang berbicara dalam hati nurani kita, yang menuntun kita kepada hal yang benar. Roh Allah itu adalah Dia yang memungkinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Maka jangan sampai roh Allah itu menjadi hambar di dalam kehidupan kita. Dalam arti kita tidak mampu lagi membedakan yang baik dan yang jahat yang mana. Salah satu tanda bahwa kita menghujat roh Allah adalah ketika kita berbicara hal yang tidak benar, namun kita tidak sadar dan kita menganggap hal itu sebagai suatu kebenaran. Semoga kita tetap percaya akan peran Roh Kudus, roh kebenaran yang mampu menyeberangkan hidup kita dari berbagai keterbatasan yang kita hadapi di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.